Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menceritakan kembali kisah film atau cerita rakyat, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang ini merupakan salah satu film atau cerita rakyat yang paling terpopuler di Indonesia. Baik, saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Timur, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menceritakan atau mereview kembali film tersebut. Pertama, tokoh dalam cerita tersebut ada 4. Yang pertama yaitu Malin Kundang sendiri, merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah ibu dari Malin Kundang. Ibu Malin Kundang bernama Manderubayah. Dan yang ketiga yaitu istri Malin Kundang. Dan yang keempat yaitu para nakoda. Di sini watak Malin Kundang yaitu pintar, baik, tetapi juga sombong. Dan ibunya bersabar dan baik, istrinya sombong dan jahat. Baik, langsung saja saya akan menceritakan alur penting dalam cerita Malin Kundang. Jadi baik, di sebuah desa hiduplah seorang janda bersama anaknya, yaitu Manderubayah dan Malin Kundang. Malin Kundang merupakan anak satu-satunya dari ibunya. Ibunya sangat saling menyayangi dan mencintai anaknya. Ibunya membesarkan Malin Kundang dengan kasih sayang yang tulus sehingga anaknya tumbuh menjadi seorang pria yang gagah tampan. Dan suatu ketika Malin Kundang jatuh sakit ketika ia masih sangat kecil. Ibu Malin Kundang berusaha dengan semua cara untuk menyembuhkan anaknya tersebut. Akhirnya Malin Kundang menjadi sembuh dan tumbuh besar. Suatu ketika Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke tanah rantauan. Tetapi dengan berat hati, ibu Malin Kundang tidak mau melepaskan anaknya untuk pergi merantau. Karena ia berpikir anaknya hanya semata wayang. Ketika ia pergi, maka ia akan bersama-sama dengan siapa? Tidak ada orang yang akan bersama-sama dengan dia. Tetapi dengan keras hati, Malin Kundang terus meminta izin kepada ibunya. Dan ia berjanji bahwa di tanah rantauan ia akan bekerja keras dan mengumpulkan banyak uang, kembali ke kampung dan bertemu dengan ibunya. Akhirnya ibunya mengizinkan Malin Kundang pergi merantau. Ia ke laut dan naik kapal dan pergi ke tanah rantauan. Ketika ia pergi, ia hanya membawa 7 bungkus nasi yang dibalut dengan daun pisang yang diberikan oleh ibunya. Ibunya setiap hari hanya berdoa kepada Tuhan agar anaknya tiba di tempat rantauan dengan selamat. Waktu demi waktu berlalu, setiap hari ibunya hanya terus berdoa agar anaknya di sana sehat-sehat saja. Setiap pagi ia akan pergi ke pantai untuk bertemu dengan para kapal besar yang masuk ke desa untuk bertanya kabar dari anaknya. Tetapi apa yang terjadi dengan Malin Kundang? Ia tidak pernah memberikan kabar kepada ibunya. Tentu ibunya sangat-sangat khawatir memikirkan anaknya. Akhirnya suatu ketika di pantai itu terlihat banyak orang sedang berdiri di pantai untuk melihat atau menyambut sebuah kapal yang besar, dan di kapal itu dihiasi seperti ratu dan raja. Akhirnya ibunya bergegas ke sana. Ia mendahului banyak orang, dan tiba di sana ia melihat sepasang suami istri yang berpakaian bangsawan mewah berdiri di atas kapal tersebut. Ibu Malin Kundang pergi dan memeluk Malin Kundang dan berkata, "Malin Kundang, apakah benar engkau adalah anak Malin Kundang? Kenapa engkau baru muncul? Setiap hari ibu di sini menunggu kedatangan kamu, tetapi hari ini baru ibu mendapat kabar bahwa engkau sudah kembali ke kampung. Tetapi apa yang
dijawab oleh maling kundang. Maling kundang berkata kepada ibunya dengan suara amarah. Dia tidak mau mengakui ibunya. Dia berkata, "Engkau bukan ibuku. Ibuku cantik, berpakaian bagus dan mewah rapi. Tetapi engkau, wajahmu sudah kerut dan pakaianmu compang-camping. Engkau bukanlah ibuku." Dan istri dari maling kundang juga berkata kepada maling kundang bahwa, "Ternyata dulu engkau memberitahukan kepada saya bahwa ibumu juga adalah seorang bangsawan seperti saya. Tetapi apa yang terjadi? Ini ibumu. Mukanya sudah kerut-kerut, pakaiannya compang-camping. Apakah benar, Malin, ini ibumu?" Dengan malu, maling kundang tetap keras kepala dan berkata kepada ibunya, "Dia bukan ibuku. Dia bukan ibuku. Ibuku bukan seperti dia. Ibuku berpakaian bagus dan mukanya masih cantik." Akhirnya ibu maling kundang merasa sedih dan maling kundang mengusir ibunya. Akhirnya ibunya berkata, dan dia terus berkata kepada maling kundang, "Benar, Malin, ini adalah ibumu. Ibumu sudah tua." Tetapi maling kundang tetap bersikap keras dan tidak mau mengakui ibunya. Akhirnya ibunya berlutut dan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jikalau benar dia bukan anakku, maafkanlah perbuatannya. Tetapi memang kalau dia anakku, Malin, berarti berikanlah petunjuk-Mu ya Tuhan." Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ibunya selesai berdoa, cuaca sangat berubah. Petir guntur terjadi dalam pantai itu. Akhirnya maling kundang berubah menjadi batu. Maling kundang berusaha untuk meminta maaf kepada ibunya, tetapi perkataannya sudah terlambat dan akhirnya dia berubah menjadi batu. Amanat yang perlu kita petik dari cerita ini yaitu, seburuk apapun orang tua kita harus tetap mengakui sebagai orang tua kita, karena merekalah yang membesarkan kita, merekalah yang mencari makan untuk kita makan, merawat kita dari kecil hingga besar dewasa dan memilih pasangan hidup. Jika kita bertemu dengan pasangan hidup kita tidak boleh sungkan-sungkan untuk mengakui ibu kita, karena ibu kita lah yang susah payah untuk membesarkan kita. Apapun yang ibu kita doakan, maka itu akan terjawab, karena mereka lah orang yang sudah berusaha bersusah-susah duluan untuk merawat kita. Jadi kita tidak boleh seperti maling kundang. Kita harus tetap setia dan tetap mengakui apapun keadaan ibu kita atau orang tua kita. Sekian dan terima kasih.